Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hamdan Siti Hamsanah MPD, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah keterampilan menyimak, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fariska Maulana, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai keterampilan menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan laba-laba lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk mendapatkan informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna yang telah disampaikan melalui ujaran atau bahasa lisan. Makna dalam menyimak itu apa sih? Makna dalam menyimak itu ialah dapat memahami apa yang disampaikan dengan cara mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Orang yang mendengarkan belum tentu ia menyimak, sedangkan orang menyimak sudah pasti mendengarkan. Catur guna simak. Yang pertama adalah memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, agar dapat memberikan respons yang tepat. Yang ketiga, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Dan yang terakhir, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Yang kedua, untuk mengomunikasikan ide-ide. Yang ketiga, untuk mengevaluasi. Yang keempat, untuk mengapresiasi. Yang kelima, untuk membedakan bunyi-bunyi. Yang keenam, untuk meyakinkan. Yang ketujuh, untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir, untuk menikmati. Hakikat menyimak. Yang pertama adalah sebagai sarana atau alat. Yang kedua, sebagai keterampilan komunikasi. Yang ketiga, sebagai seni. Yang keempat, sebagai proses. Yang kelima, sebagai responsi. Dan yang terakhir, sebagai pengalaman kreatif. Menyimak komprehensif, yaitu adalah suatu aktivitas yang menyangkut kegiatan mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Tujuan menyimak komprehensif yaitu untuk mendapatkan fakta dengan cara mendengarkan radio, percakapan, dan lain-lain. Yang kedua, untuk menganalisis fakta selama proses menyimak. Yang ketiga, untuk mengevaluasi fakta yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara. Proses menyimak. Yang pertama adalah tahap mendengarkan. Penyimak yang baik itu akan mendengarkan apa yang disimakkan oleh pembicara. Disebut juga tahap hearing. Yang kedua, ada tahap memahami, yaitu memahami suatu materi yang telah disimaknya, yaitu disebut juga tahap understanding. Yang ketiga, tahap menginterpretasi, yaitu menafsirkan pendapat yang tersirat dalam ujaran tersebut. Disebut juga tahap interpreting. Yang keempat, adalah tahap mengevaluasi, yaitu menilai gagasan sang pembicara, di mana keunggulan dan kelemahan oleh sang pembicara dalam menginformasikan suatu informasi. Itu disebut dengan evaluatif. Dan yang terakhir adalah tahap menanggapi, yaitu menyambut, menyerap, dan menerima ide-ide yang dikemukakan oleh sang pembicara. Disebut dengan tahap responding. Apa saja fungsi dalam menyimak? Yang pertama adalah memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang ketiga, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Faktor mempengaruhi menyimak. Yang pertama ada fisik, psikologis, pengalaman, sikap, motivasi, jenis kelamin, lingkungan, dan yang terakhir peranan dalam bermasyarakat. Unsur-unsur kegiatan menyimak. Yang pertama adalah pembicara, orang yang menyampaikan pesan berupa informasi yang dibutuhkan penyimak. Yang kedua ada penyimak, orang yang menerima pesan,
Penyimak yang baik ialah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak serta sangat luas. Dan yang ketiga, bahan simakan, yaitu unsur terpenting. Pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak berupa gagasan, konsep, ataupun informasi. Yang terakhir ada bahasa lisan. Menggunakan bahasa lisan dengan sopan, mudah dimengerti, dan tidak mengandung unsur sara. Lanjut gak nih? Lanjut dong. Next. Menyimak ekstensif. Apa itu menyimak ekstensif? Yaitu sejenis kegiatan menyimak hal-hal yang lebih umum dan lebih besar terhadap suatu ujaran. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di angkutan umum, di pasar, dan lain sebagainya. Jenis-jenis menyimak intensif. Yang pertama adalah menyimak sosial atau konversasional. Menyimak sosial biasanya berlangsung pada situasi-situasi sosial, tempat orang mengobrol atau bercengkrama mengenai hal-hal menarik semua orang yang hadir. Yang kedua, menyimak sekunder. Menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Yang ketiga, menyimak estetik atau apresiatif, yaitu menyimak kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Yang terakhir, menyimak pasif, penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita saat belajar kurang teliti, tergesa-gesa, serta menguasai suatu bahasa. Menyimak intensif. Apa yang dimaksud dengan menyimak intensif? Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk memahami makna yang dikehendakinya, dan lebih menekankan pada kemampuan penyimak untuk memahami bahan simakan, misalnya menyimak dalam pelajaran di sekolah. Jenis menyimak intensif. Yang pertama adalah menyimak kritis, yaitu dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan secara objektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak kritis adalah mengamati tepat tidak ujaran pembicara. Yang kedua, mencari jawaban atas pertanyaan mengapa menyimak, dapatkah penyimak membedakan antara fakta dan opini dalam penyimak, dapatkah penyimak mengambil kesimpulan dari hasil penyimak, dan dapatkah penyimak menafsirkan makna idiom, ungkapan, dan najis dalam kegiatan menyimak. Yang kedua, menyimak interogatif, yaitu adalah bertujuan untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi. Kegiatan menyimak interogatif ini bertujuan, yang pertama, mendapatkan fakta-fakta dari pembicara, yang kedua, mendapatkan gagasan baru yang dapat dikembangkan menjadi sebuah wacana yang menarik, dan yang terakhir, mendapatkan informasi apakah bahan yang telah disimak itu asli atau tidak. Yang ketiga, menyimak eksploratif. Dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Seorang penyimak eksploratif itu, pertama, menemukan gagasan baru. Yang kedua, menemukan informasi baru dan informasi tambahan dari bidang tertentu. Yang ketiga, menemukan topik-topik baru yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menemukan unsur-unsur bahasa yang bersifat baru. Yang keempat, menyimak kreatif, bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Kegiatan penyimak dalam kreatif ini dilakukan dengan cara yang pertama, menirukan lafal atau bunyi bahasa asing dan bahasa daerah. Yang kedua, menemukan gagasan yang sama dengan pembicara, namun menggunakan struktur dan pilihan kata yang berbeda. Sedangkan yang ketiga, merekonstruksi pesan yang telah disampaikan penyimak. Dan yang terakhir, menyusun petunjuk-petunjuk atau nasihat berdasarkan materi yang telah disimakkan. Yang kelima, menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Kegiatan konsentrasi ini bertujuan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk. Yang kedua, mencari hubungan antar unsur dalam menyimak, mencari hubungan kuantitas dan kualitas dalam suatu komponen, mencari butir-butir informasi penting dalam kegiatan menyimak, serta mencari urutan penyajian dalam bahan penyimak. Dan yang terakhir, ada menyimak selektif, yaitu dilakukan dengan cara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing dan bahasa yang sedang dipelajari. Ciri-ciri menyimak selektif yang pertama adalah menyimak dengan sesama,
untuk menentukan pilihan pada bagian tertentu yang diinginkan. Yang kedua, menyimak dengan memperhatikan topik-topik tertentu. Yang ketiga, menyimak dengan memusatkan pada tema-tema tertentu. Aspek mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Proses perubahan menjadi lebih besar dan lebih panjang terjadi sejak anak sebelum lahir dan hingga dewasa. Yang kedua ada perkembangan intelektual. Sangat tergantung pada faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan, dan pemilihan orang tua. Akibat tergantungnya perkembangan intelektual tersebut, anak kurang dapat berpikir operasional, tidak memiliki kemampuan mental, dan kurang aktif dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Yang ketiga ada emosi, gejala perasaan yang disertai dengan perubahan fisik. Dan yang keempat, sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam keadaan tertentu tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi atau sebagai tanda gerakan dan suara untuk menyampaikan isi, pikiran kepada orang lain, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penyampai dan pihak penerima. Bakat khusus, kemampuan tertentu yang dimiliki seseorang individu yang hanya dengan rangsangan dengan sedikit latihan. Kemampuan itu akan dapat berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, sikap nilai moral. Semakin tumbuh dan berkembangnya fisik dan psikisnya, anak mulai dikenalkan terhadap nilai-nilai dan ditunjukkan hal-hal yang benar dan salah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi